Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Zara Aprilianti dengan NIM 112210104 dari kelas MA 22B01. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan karakteristik kepemimpinan ideal di era generasi milenial. Materi-materi yang akan saya bahas, yang pertama yaitu pengertian dari kepemimpinan, kedua teori kepemimpinan, ketiga gaya kepemimpinan, yang keempat ada karakteristik generasi milenial, yang kelima ada karakter kepemimpinan ideal pada era generasi milenial, dan yang keenam ada kesimpulan. Definisi kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan atau proses mengarahkan, memotivasi, dan memandu individu atau kelompok untuk mencapai tujuan. Ini melibatkan berbagai keterampilan seperti komunikasi, pengambilan keputusan, dan pengelolaan sumber daya, serta memberikan inspirasi dan motivasi. Kepemimpinan ada dalam berbagai konteks dengan beragam gaya kepemimpinannya. Yang pertama ada kepemimpinan otoriter, yaitu pemimpin mengambil keputusan utama dan memberi perintah kepada bawahan tanpa banyak partisipasi mereka. Yang kedua ada kepemimpinan demokratis, pemimpin mengikut sertakan anggota tim dalam pengambilan keputusan dan mempromosikan kolaborasi. Yang ketiga ada kepemimpinan transformasional, yaitu pemimpin memotivasi dan menginspirasi anggota tim untuk mencapai tujuan besar dengan mengembangkan visi bersama. Kepemimpinan efektif menggabungkan kemampuan teknis, keterampilan sosial, dan pemahaman terhadap anggota tim atau kelompok yang dipimpin. Integritas dan kejujuran itu juga penting dalam kepemimpinan yang baik. Kemudian pengertian kepemimpinan menurut beberapa ahli. Yang pertama, pengertian kepemimpinan menurut Mulyasa. Kepemimpinan diartikan sebagai kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang terhadap tercapainya tujuan organisasi. Yang kedua ada Hasibuan, yaitu kepemimpinan adalah cara seseorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga ada pengertian kepemimpinan menurut Yulk, yaitu proses menghargai orang lain untuk memahami dan menyepakati tentang apa yang perlu untuk dilakukan dan bagaimana hal tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, dan proses memfasilitasi usaha individu atau kelompok kolektif untuk memenuhi tujuan-tujuan utama. Kemudian yang terakhir menurut Wahojo Sumitjo, yang pertama kepemimpinan melibatkan orang atau pihak lain seperti karyawan atau bawahan yang harus bersedia menerima arahan dari pemimpin. Tanpa adanya karyawan atau bawahan, konsep kepemimpinan tidak akan ada. Yang kedua, seorang pemimpin yang efektif memiliki kemampuan untuk memotivasi pengikutnya dengan menggunakan kekuasaan atau kekuatan yang berbeda dalam berbagai situasi. Pemimpin dapat menggunakan berbagai bentuk kekuasaan untuk mempengaruhi perilaku bawahan. Yang ketiga, kepemimpinan harus mencakup beberapa elemen seperti kejujuran terhadap diri sendiri, sikap bertanggung jawab yang tulus, pengetahuan, keberanian bertindak dengan keyakinan, kepercayaan pada diri sendiri dan orang lain, serta kemampuan untuk meyakinkan orang lain. Semua elemen ini berperan dalam membangun organisasi yang efektif. Teori kepemimpinan terbagi menjadi 3, yaitu pertama teori sifat. Teori yang berusaha untuk mengidentifikasi karakteristik khas seperti fisik, mental, kepribadian yang dikaitkan dengan keberhasilan kepemimpinan. Ada beberapa ciri-ciri unggul sebagai predisposisi yang diharapkan akan dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu inteligensi tinggi, banyak inisiatif, energik, punya kedewasaan emosional, memiliki daya persuasif, dan keterampilan komunikatif, memiliki kepercayaan diri, peka, kreatif, mau memberikan partisipasi sosial yang tinggi, dan lain-lain. Yang kedua ada teori kepribadian, yaitu pelaku kepemimpinan jenis ini akan muncul berdasarkan kualitas-kualitas pribadi atau pola-pola kelakuan pemimpinnya. Teori ini menyatakan bahwa seorang pemimpin itu selalu berkelakuan kurang lebih sama, yaitu ia tidak melakukan tindakan-tindakan yang identik sama dalam setiap situasi yang dihadapi. Dan yang ketiga ada teori kepemimpinan situasional, yaitu suatu pendekatan terhadap kepemimpinan yang menyatakan bahwa pemimpin memahami perilakunya, sifat-sifat bawahan, dan situasi sebelum menggunakan suatu gaya kepemimpinan tertentu. Dan yang selanjutnya ada gaya kepemimpinan. Menurut Rifai,
Gaya kepemimpinan adalah sekumpulan ciri yang digunakan pimpinan untuk mempengaruhi bawahan agar sasaran organisasi tercapai, atau dapat pula dikatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola perilaku dan strategi yang disukai dan sering diterapkan oleh seorang pemimpin. Pembagian gaya kepemimpinan menurut Beck dan Yeager dalam Moeljono adalah sebagai berikut. Yang pertama ada telling. Pemimpin dalam gaya ini cenderung mengambil keputusan sendiri, memberikan instruksi yang jelas kepada bawahannya, mengawasi tugas secara ketat, dan memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas. Dan yang kedua ada selling. Pemimpin yang menggunakan gaya ini lebih terbuka terhadap partisipasi bawahan dalam pengambilan keputusan. Mereka bersedia berbagi masalah dengan bawahan, mendengarkan pandangan mereka, dan memberikan arahan mengenai tugas yang harus dilakukan. Yang ketiga ada participating. Dalam kepemimpinan ini, pemimpin menunjukkan kesediaannya untuk memberikan kesempatan kepada bawahan untuk berkembang, mengambil tanggung jawab, dan memberikan dukungan penuh terhadap kebutuhan bawahan. Dan yang terakhir ada delegating. Pemimpin yang menerapkan gaya ini memberikan banyak tanggung jawab kepada bawahan dan memberi mereka kesempatan untuk mengambil keputusan sendiri dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Kemudian ada gaya kepemimpinan menurut Siagian yang dapat dikategorikan dalam 5 tipe, yaitu yang pertama ada gaya otokratik. Pemimpin dalam gaya ini mengambil keputusan sendiri menggunakan pendekatan formal dalam hubungan dengan bawahan dan menganggap bahwa bawahan memiliki tingkat kedewasaan yang lebih rendah daripada pimpinan. Yang kedua ada gaya paternalistik. Kepemimpinan ini mencakup pengambilan keputusan sendiri dengan upaya menjualnya kepada bawahan. Pemimpin dalam gaya ini memperlakukan bawahan sebagai individu yang belum dewasa dan memiliki orientasi terhadap penyelesaian tugas, serta menjaga hubungan baik dengan bawahan. Yang ketiga, gaya karismatik. Dalam pengambilan keputusan, gaya karismatik bisa bersifat otokratik atau demokratis. Orientasinya adalah memprioritaskan hubungan dengan bawahan daripada kekuasaan dan upaya untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Yang keempat ada gaya laissez-faire. Gaya ini ditandai dengan kepemimpinan yang santai dalam memimpin organisasi. Pemimpin yang menggunakan gaya ini cenderung memberi penekanan pada hubungan dengan bawahan yang bersifat relasional. Dan yang kelima ada gaya demokratik. Gaya ini dianggap paling ideal dengan karakteristik yang menekankan hubungan harmonis dengan bawahan. Pemimpin dalam gaya ini memperlakukan bawahan sebagai individu yang dewasa, menjaga keseimbangan antara orientasi penyelesaian tugas dan orientasi hubungan yang bersifat relasional. Kemudian yang selanjutnya yaitu karakteristik generasi milenial. Yang pertama, melek teknologi. Generasi milenial tumbuh seiring dengan kemajuan teknologi, memiliki akses lebih baik ke teknologi informasi dan seringkali menjadi yang pertama mengetahui perkembangan teknologi. Mereka mengandalkan internet dan media sosial untuk informasi dan komunikasi. Yang kedua, keberanian dalam berinovasi. Generasi milenial memiliki dorongan untuk berinovasi dan menciptakan hal-hal baru. Mereka berorientasi pada pencapaian, percaya diri, ambisius, dan ingin mencapai hasil yang maksimal dalam pekerjaan dan usaha. Yang ketiga, kecenderungan serba cepat dan instan. Generasi ini menginginkan segala sesuatu dengan cepat dan instan, dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Mereka mudah beradaptasi dengan perubahan dan memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap kemudahan dan kecepatan. Dan yang terakhir, mudah bosan. Kebiasaan mencoba hal baru membuat generasi milenial rentan terhadap kebosanan. Mereka suka berpindah-pindah termasuk dalam pekerjaan jika mereka merasa terjebak dalam rutinitas yang sama dalam jangka waktu yang lama. Yang kelima ada karakter kepemimpinan ideal pada era generasi milenial. Kepemimpinan berkembang mengikuti perkembangan zaman. Karakter kepemimpinan pada era milenial memiliki pendekatan yang khas karena digitalisasi yang merambah dunia kerja tidak lagi memungkinkan pemimpin untuk bertindak secara konvensional. Pemimpin yang tampil perlu memahami perkembangan ini dan merupakan figur yang sesuai dengan era ini. 5 karakter kepemimpinan yang dibutuhkan pada era generasi milenial. Yang pertama, menguasai teknologi digital. Pemimpin perlu memahami kemampuan dalam teknologi digital dan terus mengikuti perkembangan teknologi terbaru. Kemampuan digital yang baik memungkinkan pemimpin untuk efisien menggunakan alat-alat digital dan memahami kebutuhan generasi milenial yang terhubung dengan teknologi. Yang kedua, membangun hubungan atau konektor.
Pemimpin harus berinvestasi dalam membangun hubungan dengan generasi milenial yang cenderung terbuka dalam berkomunikasi dan mencari pengalaman, memberikan umpan balik, mendengarkan, dan memfasilitasi interaksi antara anggota tim adalah penting. Yang ketiga, memberi tantangan atau challenger. Pemimpin perlu menerapkan tujuan yang jelas, menetapkan tanggung jawab yang jelas, dan mendorong generasi milenial untuk terus berinovasi, berpikir kritis, dan mengambil tantangan yang dapat mengembangkan kekuatan mereka. Dan yang keempat yaitu mendorong kolaborasi. Pemimpin perlu mendorong kolaborasi antar anggota tim, memanfaatkan keterampilan dan kemampuan generasi milenial untuk mencapai kepuasan kerja dan produktivitas yang lebih tinggi. Yang terakhir yaitu lincah dan cepat beradaptasi. Pemimpin harus memiliki sifat lincah, mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi dan tuntutan lingkungan kerja yang berubah dengan cepat. Pemimpin yang agil akan dapat menghadapi perubahan dengan cepat dan efektif. Kesimpulannya yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak besar pada karakter kepemimpinan dalam era generasi milenial. Pemimpin harus beradaptasi dengan pola pikir, gaya hidup, dan ritme generasi ini yang berbeda dari generasi sebelumnya. Kepemimpinan pada era milenial mengharuskan pemimpin memiliki karakteristik khusus seperti kemahiran digital, kemampuan membangun hubungan yang harmonis, kepemimpinan yang mendorong tantangan, dan mendorong kolaborasi untuk meningkatkan motivasi dan kepuasan. Selain itu, pemimpin perlu memiliki sifat lincah dan cepat beradaptasi untuk mengikuti kecenderungan generasi milenial yang suka segala sesuatu yang serba cepat dan instan. Dengan memahami dan menetapkan karakter kepemimpinan ini, pemimpin dapat menjadi lebih efektif dalam menggerakkan dan memotivasi generasi milenial dalam dunia kerja dan dalam berbagai aspek kehidupan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.